Selamat pagi, kembali bersama saya Pascal Tethol dalam Ruang Refleksi. Non scole sed vitae discimus. Sebuah pepatah Latin, kita bersekolah bukan sekedar untuk mendapat selembar ijazah, tapi untuk adanya peningkatan kualitas. Saudara semua, secara khusus para guru di mana saja berada. Mari kita ciptakan aktivitas-aktivitas di sekolah kita, aktivitas yang sungguh-sungguh menyenangkan bagi peserta didik dan bagi kita semua. Mengurung diri anak di dalam kelas dengan ketat, tidak boleh bercerita, tidak boleh bermain, guru mencatat di papan, menasihati, menerangkan terus-menerus, itu adalah pola yang selama ini kita kembangkan. Pertanyaan saya, apakah membuat anak-anak betah di dalam kelas? Apakah kita bisa mengukur terjadi peningkatan kemampuan akademik anak? Apakah kita bisa mengukur soal disiplin dan hidup sosialnya? Apakah kita bisa mengukur kemampuan bertanggung jawab? Apakah kita bisa mengukur dia tumbuh sesuai dengan potensi dirinya? Apakah kita bisa mengukur rasa percaya diri dari setiap peserta didik? Pertanyaan-pertanyaan ini bukan bermaksud untuk kita saling melempar salah atau mencari-cari salah, tapi menjadi sebuah pertanyaan reflektif yang membuat kita dengan sukarela dan sukacita berani belajar dan berani untuk membawa sebuah perubahan. Karena sejatinya sekolah adalah sebuah pusat kebudayaan di mana anak tumbuh dalam nilai-nilai kemanusiaan. Bagaimana sekolah merancang aneka aktivitas yang menyenangkan yang membuat peserta didik berkembang soal kemampuan akademiknya. Kemampuan akademiknya misalnya kemampuan untuk menghafal, menganalisa, kemampuan untuk bermain logika, kemampuan melakukan riset, dan kemampuan untuk memecahkan persoalan-persoalan hidupnya. Apakah itu ada? Yang berikutnya, sekolah juga punya tugas untuk meningkatkan kemampuan disiplin anak bukan karena ketakutan, tapi karena melihat bahwa dia perlu menata kehidupannya, menyusun jadwalnya, mana yang perlu diprioritaskan. Karena ada sejumlah aktivitas, tapi aktivitas-aktivitas itu bisa saja menghambat perkembangan anak ke depan. Jadi sekolah memberi nilai yang positif terkait hal itu. Di samping itu juga anak diberi ruang untuk juga menemukan dan bertumbuh dalam nilai-nilai bersama teman-teman yang berbeda latar belakang. Sekolah juga punya tugas adalah mengembangkan kemampuan anak untuk bertanggung jawab. Karena ada banyak pilihan-pilihan hidup dan ketika satu pilihan hidup diambil, maka dia harus bertanggung jawab atas segala sesuatu yang muncul akibat pilihan itu. Di samping itu juga kemampuan untuk tumbuh dalam potensi-potensi dirinya. Maka sekolah harus betul-betul menyiapkan begitu banyak kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler sehingga anak bisa tumbuh potensi-potensi dirinya. Di samping itu tentu lewat aneka kesempatan anak tumbuh rasa percaya diri. Ini menjadi penting. Maka kita perlu menemukan cara sehingga anak-anak kita sungguh tumbuh menjadi anak-anak yang aktif, kreatif, berpikir kritis dan mampu berinovasi. Saatnya kita menghindari litani, saling menyalahkan, litani kesulitan, belum siap, dan segala macam. Saatnya kita mulai langkah pertama membawa sebuah perubahan. Mulai dari diri kita. Kita mesti menjadi insan pembelajar. Kita belajar dari best practice. Kita juga punya waktu untuk membaca buku, mengikuti live streaming, apapun itu. Sesuatu yang baik. Karena setiap kesempatan itu adalah sebuah pemaknaan bagi kita. Maka isilah hidup kita, isilah aktivitas kita dengan aktivitas yang semakin memperkaya pemahaman kita, membuat kita keluar untuk membawa sebuah perubahan demi anak kita. Itulah tugas utama kita. Tugas yang menyenangkan ketika anak-anak kita menjadi anak-anak hebat. Tuhan memberkati.